Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas kembali materi baru. Ayo tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Baik anak-anak, belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku, bangsa, ras, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan membahas plural. Plural itu artinya jamak, yang mana memiliki makna pluralitas atau kemajemukan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Oke, jadi Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Bisa kalian ketahui, bahkan Indonesia, kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti yang sudah kita pelajari di geografi. Karena itu kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat atau wilayah. Nah, selain itu, istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural, yang akan kita bahas juga. Multikultural itu apa sih? Jadi multi itu artinya banyak. Kultur adalah kebudayaan. Kalau kita satu, berarti masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan. Nah, keragaman yang ada di Indonesia juga bisa kita lihat dari perbedaan agama. Nah, terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah. Di samping itu juga ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, nah agama Islam, pada saat ini agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kita lihat presentasinya, menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Berarti Indonesia itu dimayoritasi sebagai agama atau memeluk agama Islam. Nah, kita bisa lihat ya, jadi agama Islam ini diperkirakan sampai di Indonesia pada abad ke-7. Nah, umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya. Kalian pasti udah tahu kan apa saja? Pertama, Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Maulid Nabi, dan Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara bersama di masjid. Kalian bisa lihat ya, kalau misalkan jam 11 sampai jam 12 itu banyak laki-laki. Nah, selanjutnya kita masuk kepada agama yang kedua, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ini berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Nanti di sejarah akan kita bahas juga di semester 2. Oke, pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya, wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Lalu, agama Kristen Katolik yang ketiga. Nah, Kristen Katolik tiba di Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, saat itu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Nah, antara tahun 1946 dan 1547 pelopor misionaris Kristen adalah Franciscus Savarius mengunjungi Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Pokoknya Indonesia bagian barat itu dulu didominasi orang Katolik. Nah, hari raya umat Kristen adalah hari Natal yang diperingati tanggal 25 Desember. Selain itu juga umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang biasa kita rayakan, hari Paskah, hari raya kemerdekaan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Keempat adalah agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar abad
keempat, ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai di Tarumanegara yang bercocok Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu: pertama, hari raya Galungan; kedua, hari raya Nyepi; dan yang ketiga, hari raya Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaannya. Dan yang kelima, ada agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kemajuan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaan agama Buddha: pertama, hari raya Waisak; kedua, hari Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha; kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha; dan yang ketiga, wafatnya Buddha Gautama. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, kita dapat menemukan kelanteng yang biasa digunakan sebagai tempat umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Hari raya umat Konghucu kita bisa tahu: pertama, hari raya Imlek. Oke, nah itulah nama atau pengenalan mengenai agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perbedaan budaya. Apakah yang dimaksud dengan perbedaan budaya dan kebudayaan? Budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan masyarakat. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? 1. Atau A, perbedaan lokasi; B, perbedaan agama. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain sebagainya. Fungsi keragaman budaya sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Itu fungsi dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bisa tahu atau kita akan mempelajari ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia: 1 Jawa, 2 Sunda, 3 Melayu, dan 4 Madura. Nah, ini 4 kelompok yang besar. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara, yang biasa disebut dengan toleransi. Perbedaan pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari pekerjaan ini ada sektor formal dan sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya seperti Bank BRI, ASN, atau buruh. Kemudian pekerjaan non formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti petani, tukang sayur, servis mobil. Nah, itulah pekerjaan non formal. Nah, perbedaan tidak dapat dihindari. Perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke, sampai sini materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan perjelas lagi ketika face to face. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.